Halo guys, jadi seperti yang saya bilang di video saya sebelumnya 3 hari yang lalu, saya bilang bahwa kemarin 3 hari yang lalu itu adalah waktu yang tepat beli emas, dan ternyata benar omongan saya di video itu. Misalkan mau long term, ini tuh adalah saat yang tepat ya kamu beli. Tapi bagaimana untuk short term? Kalau untuk short term, ini juga waktu yang tepat. Kalian kalau ikuti saya, kalian itu sudah untung ya hari ini. Cuma tunggu 3 hari aja udah untung kalau kalian ikuti video saya yang kemarin ya. Jadi kalau kamu belum subscribe dan bunyi loncengnya, langsung bunyi loncengnya sekarang supaya kamu tidak ketinggalan info-info dari saya. Dan kali ini saya mau sekalian jelasin apa itu harga buyback, karena kemarin ada yang tanya sama saya masih bingung kenapa harga buyback itu bisa mempengaruhi atau dapat membuat kalian lebih cepat untung. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Bagi kamu yang investasi emas kemarin setelah nonton video saya, kamu mulai nabung emas atau belanja emas, kamu bebas mau long term atau short term. Dimana kalau dari saya pribadi, saya itu mainnya short term dan long term juga. Kalau yang short term biasanya itu saya info, karena saya memberikan waktu ini adalah waktu yang paling pendek. Ibaratnya semakin cepat untung, semakin bagus. Karena apa? Ya nanti kalau misalkan turun lagi ya dibeli lagi. Kalau long term ya kita nggak usah mikirin ngeliatin grafik, analisa berita, semua nggak perlu. Asal ada uang, tabung, beli emas. Seperti itu kalau ya long term ya. Bisa dicek di video saya sebelumnya penjelasan detailnya seperti apa. Kalau kemarin kalian pengen short term, tiba-tiba terus pengen long term, ya itu terserah kalian ya. Kalau saya pribadi, saya ada short term, ada long term. Kalau kali ini saya short term, begitu ada untung saya jual. Intinya nanti kalau turun lagi ya saya beli lagi, seperti itu. Jadi untuk yang short term saya tidak nunggu lama-lama karena takut melorot lagi. Itu penjelasannya yang short term. Saya akan jelaskan selanjutnya apa sih buyback itu, kenapa kok bisa mempengaruhi kamu untung lebih cepat atau untung lebih maksimal. Seperti ini, bagi kamu yang misalkan sudah pernah beli emas tapi masih bingung buyback itu kok bisa, kenapa, begini penjelasannya. Misalnya saya ke toko emas, si toko emas itu ceritanya ngasih saya harga jual mereka. Itu angkanya di sini saya pas beli kemarin itu 884.000 per gram. Itu adalah harga jual si toko emas ke saya. Jadi modal saya ya kayak gitu. Nah, harga buyback ini adalah harga yang diterima oleh toko emas tadi ketika saya menjual lagi gitu ya. Ketika saya jual ke dia. Contoh misalkan kamu belinya betul emas batangan yang mereknya betul, yaitu yang selisih antara jual dan belinya itu adalah yang rendah, maka seperti ini 3-5 ribu ya untuk selisih antara jual dan belinya. Contoh ketika saya beli 884.000 per gramnya, maka ketika di detik itu juga ketika saya mau jual ke toko emas itu kayak buyback, contoh misalkan saya belinya misalkan jam 1 siang gitu ya, terus tiba-tiba saya jual langsung jam 1 siang itu juga, maka yang terjadi adalah saya rugi 3-5 ribu. Terus kenapa kok harus ada buyback? Yang namanya juga toko ambil profit, dimana ya makin kecil selisih antara jual dan belinya, berarti si toko itu ambil profitnya makin kecil gitu ya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Yang kedua adalah kenapa kok ada selisih buybacknya itu kadang tinggi, range-nya atau spread-nya itu tinggi, karena ada harga ongkos sertifikat atau ongkos kemasan. Kalau kamu nggak percaya, ketika misalkan kamu beli emas yang mereknya ini antara selisih jual dan belinya itu misalkan tinggi, itu karena yang dinilai atau yang dibeli ya real value-nya. Kalau nggak percaya, kamu cek di Pegadaian, dia akan menilai ya real value emasmu, bukan sertifikat emasmu. Contoh misalkan harganya itu misalkan 884.000 kayak gitu. Nah, ketika ada sertifikat yang tinggi, misalkan bisa jadi 940.000 kayak gitu ya. Ketika ongkos sertifikatnya tinggi, ini per gramnya ya maksud saya ya. Berarti ketika kamu belinya misalkan per gramnya 940.000, real value emasnya tetap yaitu 844.000 misalkan ya. Terus sisanya apa? Sisanya adalah ongkos sertifikat yang mahal. Terus untungmu gimana? Ya untungmu berarti kamu harus nunggu, kalau misalkan sisi antara jual dan belimu harus 1.000, ya kamu harus nunggu emas naik 100.000 dulu, baru kamu BEP. Kalau lebih dari 100.000 baru kamu bisa untung. Terus kalau belum 100.000 kamu butuh uang, kamu jual gimana? Ya berarti kamu rugi gitu ya. Nah, misalkan saya belinya yang selisih antara jual dan belinya 3-5 ribu, berarti ketika emas naik 6.000 aja per gram, Rp6.000 per gram naiknya,
saya tuh udah untung gitu loh. Nggak perlu nunggu 100.000 baru untung, seperti itu. Itulah mengapa saya selalu menyarankan kamu supaya kalau beli emas itu yang benar-benar mendekati real value-nya, harganya, yaitu apa? Yang harga ongkos sertifikatnya rendah, sehingga ya benar-benar real value emasnya, bukan sertifikatnya yang mahal. Contoh misalkan kayak gini, harga sertifikatnya itu mendekati real value-nya, yaitu ketika misalkan digadein, ya memang harga emasnya yang dinilai langsung. Ininya nggak seberapa, sertifikatnya cuma kertas kayak gini gitu ya. Tapi ingat, tetap beli di tempat atau toko emas yang terpercaya ya. Kenapa saya juga tekankan selain dari selisih antara jual dan beli rendah, kalian tetap harus beli di tempat yang terpercaya. Ya karena kalau kalian beli tidak di tempat terpercaya, kalian tidak dapat jaminan gitu ya. Misalkan kalian belinya di toko yang misalkan tidak terpercaya, kalian tidak ada jaminan keamanan gitu, dibandingkan kalian belinya di toko emas yang terpercaya, yaitu misalkan kalian beli emasnya itu kan kalian sama aja dijamin oleh toko emas itu dengan nama dia menjamin bahwa emas yang kalian beli itu adalah emas yang benar-benar asli kayak gitu. Jadi persis seperti yang saya infokan di video saya 3 hari yang lalu, bahwa kemarin 3 hari yang lalu itu adalah waktu yang tepat untuk short term profit taking, yaitu setelah beli begitu sudah untung langsung dilepas ya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, saya bilang begitu. Ketika nanti kamu sudah beli lalu kamu ada menang atau sudah profit, ya udah lepas aja untuk yang short term. Saya beli 3 hari yang lalu itu 884.000 per gramnya. Dan ketika sudah ada untung, saya bilang di video yang lalu supaya langsung dilepas aja kan, bisa dicek. Nah ternyata benar, naik sampai 895.000 per gramnya, itu sudah bisa dilepas dan untung ya. Jadi kamu bisa untung untuk short termnya ini jika kamu belinya emas batangannya itu yang betul, yaitu selisih antara jual dan belinya rendah. Di video yang lalu saya bilang bahwa begitu sudah untung lepas aja ya, namanya juga short term, karena saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa nanti bisa melorot. Nah dan itu terbukti, bisa dilihat grafik ini, itu begitu sudah beli di 884.000 per gram lalu ada kenaikan sampai 895.000, saya bilang lepas aja karena bisa turun sewaktu-waktu. Dan benar, itu ketika sudah ada untung, kamu udah untung bisa lepas, kamu lihat grafiknya itu langsung turun lagi ya guys. Jadi udah sesuai persis dengan prediksi saya di video sebelumnya. Jadi kesimpulannya, kunci bermain short term profit taking adalah pilih merek emas yang selisih antara jual dan belinya ringan. Kalau kalian belinya emas yang selisih jual belinya tinggi, ya jangan short term profit taking, karena nggak bakalan bisa short term. Gimana mau untung short term kalau spread antara selisih jual belinya jauh? Kalau kalian beli yang potongan jual belinya tinggi, tidak ada gunanya kalian patok harga terus, karena kalian mau untung itu masih lama sekali. Yang namanya short term itu kita harus lihat US dollar dan grafik harga emas kita pantau terus. Jadi karena ada pergerakan itu dan adanya spread yang rendah itu tadi yang memungkinkan kita untuk untung. Berikutnya saya akan update prediksi harga emas ya. Ini update-nya per 3 November. Jadi setelah emas gagal melewati 1.881 US dollar per troy ounce pada tanggal 2 November 2020, emas kembali naik di angka 1.899 US dollar per troy ounce, dan penutupan tanggal 2 November 2020 di angka 1.895 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen positif untuk kembali ke 1.898 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.898 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.912 US dollar per troy ounce, dan targetnya di angka 1.933 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1.898 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.875 US dollar per troy ounce dengan
batas bawahnya angka 1.845 US dollar per troy ounce. Bagi kamu yang ingin investasi emas agar profitmu lebih maksimal, kamu bisa tonton video-video saya sebelumnya supaya kamu ketika investasi emas, kamu untungnya bisa lebih maksimal. Di sana ada lengkap, jadi cek aja. Dan kamu kalau ada pertanyaan, langsung komen di bawah. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, thank you for watching. See you on the next video.